Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam rangka bermajlis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajlis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sering banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas wal farad. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa bermajlis taklim, karena di antara faedah dari bermajlis taklim di samping rahmat turun adalah dibukanya pintu-pintu rizki. Dibukanya pintu-pintu rizki lewat bermajlis taklim. Mulanya gak rugi ninggal kerjaan budar bermajlis taklim itu sebenarnya tidak rugi, bahkan beruntung sebenarnya. Meskipun kelihatannya misalkan wah wayahe mergawe iki wayahe panen, ngewangi panen wong engko nek mukur melok setengah hari misalnya mukur oleh 50.000, nek sehari 100.000. Tapi ketika dia berkomitmen, karena bermajlis taklim di antara bentuk rahmat Allah dan juga pintu-pintu terbukanya rizki, dia gak takut kehilangan 50.000 gitu. Nek kados kula niki wayahe cer jagung kula. Cer jagung rong bar tinggal bisa ngaji, gak ada masalah. Tenggam ke sedina sesuk dilanjutno meneh. Kan ngoten sebenarnya. Kita harus ngemeno cara Jawa nggih, harus ngemeno nggih. Jadi pintu-pintu rezeki itu terbuka bagi orang yang bermajlis taklim. Kita tidak akan rugi meninggalkan pekerjaan kita nggih. Tidak akan rugi kita meninggalkan pekerjaan kita dalam rangka bermajlis taklim. Ojo rugi mesti kerjaane mokor separo tinggal mawon mboten napa-napa nggih. Ada riwayat nggih pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik nggih. Bahwasanya pada zaman Nabi ada dua saudara nggih. Yani kana akhwani ala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ada dua saudara pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana aduma yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara dua saudara tersebut bermajlis datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngaji, meninggalkan pekerjaan semuanya. Bahkan itu tidak disalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ono Abu Hurairah, ono sahabat-sahabat yang lain, mereka tidak bekerja hanya untuk ngaji kepada Rasulullah SAW, itu dibolehkan. Mulanya para ulama itu bahkan ngantek mereka itu berfokus meninfakkan harta itu hanya difokuskan kepada orang alim, yakni ulama dan juga ahli ilmu. Mereka berfokus agar supaya thalabul ilmu itu tidak memikirkan bekerja sehingga memikirkan ilmu, dan tidak, ulama itu tidak memikirkan terlalu memikirkan bekerja dan
mereka memikirkan ilmu dan menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu mereka dulu. Makanya dibolehkan, misalnya sampean aku memutuskan diri untuk ngaji nggih. Nanti rizkinya didatangkan oleh Allah lewat jalan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Bukhari itu dalam salah satu riwayat itu dia ditanggung oleh penguasa. Mboten saudagar kaya iki. Dia dan keluarganya kehidupannya ditanggung. Sehingga beliau itu sibuk belajar ilmu sudah tidak memikirkan tanggungan itu. Ya, luar biasa toh hal yang seperti itu. Dan itu apa? Itu bukan berarti orang yang menanggung itu berjasa, tidak nggih. Ini ada dua saudara ini sebagaimana nggih. Berjasa monggo cara gak tak tanggung, ya ada ya lagi yang lain. Allah mendatangkan rezeki dari jalan yang lain itu. Mulane gak kena sombong ya, umpama sampean menginfakkan harta untuk madrasah, untuk pondok, ya sudah biarkan saja mengalir. Karena apa? Sampean oleh rezeki ini karena sampean mau berinfak ke pondok tersebut nggih. Jadi tidak mungkin harta itu tidak akan dapat sampean itu. Kayak kita misalkan orang-orang tua kita dahulu ini. Anake akeh sekolah kabeh. Mergaine mokor ngono tok cukup kabeh itu. Bareng anake metu sekolah kabeh, mergaine sepi itu. Ya di antarane mertua kula niku mergaine bakulan jajan nang pasar. Anake akeh nggih sing nanggung wong tuwa, nanggung famili sing lara bereng niku dagangane nggawa iku sak becak angger budal. Bareng anake wis mentas, wong sing di rumah wis meninggal, kok nggo sak becak, nggo sarinjing mboten telas. Nggih. Dan niku fakta ngoten lho. Mulane datangnya rezeki itu sebenarnya akibat kita nggih membantu orang lain tersebut sebenarnya seperti itu nggih. Atau membantu orang yang bertolabul ilmi. Apalagi kita sendiri yang bertolabul ilmi, rezekinya insya Allah barokah. Di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan itu bahwasanya rezeki yang barokah, harta yang barokah itu adalah ketika dicari dengan tidak rakus. Uga ngeduyu cara Jawa ngono. Mergawe engko wayahe ngaji, wayahe salat itu. Ini rezeki yang barokah seperti ini. Enggak harus dilihat dari jumlahnya yang banyak. Jadi ini Riyadhus Shalihin disebutkan itu, hadis di Riyadhus Shalihin itu. Bahwasanya rezeki yang barokah, harta yang barokah itu yang didapatkan dengan tidak tamak. yakni cara Jawa gak ngeduyu, gak memaksakan diri, gak ngerangsang gitu. Santai, butuh kerja-kerja itu aja. Engko ketika ono adzan sudah pulang sholat. Gitu. Engko ono waya jadwal ngaji budal ngaji. Sudah selesai, kita mengalir saja bekerja itu nanti barokah harta itu. Kehidupan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki yang selama ini kadang-kadang ketika kita sibuk dengan dunia ini terlupakan. Hal-hal yang seperti ini terlupakan. Bahkan kula kiyambak nggih merasakan bahwa ketika kita berfokus ke dunia, hal seperti ini terlupakan. Padahal inilah hakikat kita, kehidupan kita itu nggih. Jadi tak lanjutkan hadis niku Pak nggih. Jadi apa itu salah satu dari dua saudara ini dulu datang kepada Nabi belajar ngaji nggih. Wal akharu yatarifu nggih. Yang sebagian lagi bekerja, yang satu lagi bekerja, dua orang, satu rumah dua orang nggih. Yang satu ngaji gak kerja blas, yang satu kerja. Otomatis biaya kehidupan sehari ditanggung sing kerja. Ngoten nggih. Umpama sampean ndek dulur, sampean mergawe dulure ora malah budal ngaji wae, ayo ngremeng. Nggih mboten? Ngremeng, Pak. Pasti zaman sahabat juga seperti itu, mereka ngremeng gitu. Jadi ngremeng fasyata al-mujtarifu nggih. Fahato al-muhtarifu nggih. Fasyata al-muhtarifu, maka orang yang bekerja tadi, saudari yang bekerja jadi nggih, mengadukan nggih. Mengadukan atau mengeluh. Jadi apa fasyato, syato maknane mengadu, mengeluh, ngomel, merasa menderita. Madul ning gone Rasulullah SAW madulno dulure sing gak mergawe malah ngaji tok niku. Faqala mongko matur sinten Nabi Muhammad SAW, la'allaka turzaku bih. Mudah-mudahan engkau diberi rezeki dengan sebab dia nggih. Yakni mudah-mudahan ini dalam artinya itu bukan hanya mudah-mudahan saja, kepastian nggih. Kalau ucapan Nabi Muhammad SAW dalam hal ini nggih. Jadi makna yang tersirat nggih adalah karena sigote majhul nggih, turzaku bih nggih, la'allaka turzaku bih. Iku cara kaidah bahasa Arab majhul jenenge nggih, ora maklum nggih. Yakni Nabi secara hakikat mengatakan aku berharap nggih.
Atau aku takut bahwa engkau sebenarnya diberi rezeki karena berkahnya saudaramu yang ngaji tersebut. Seandainya saudaramu gak ngaji, rezekimu gak selancar itu. Ya ngoten. Mulanya kita juga seperti itu. Seandainya kita gak ngaji, mungkin kehidupan kita itu masih seperti orang-orang yang kelihatan susah itu. Kita kan kelihatan enak santai, nyatanya apa-apa cukup gitu, santai, wae ngaji ya Pak resik santai. Lah wong sing gletu ning gone sawah kadang ning Tegal iku awake ngantek gosong iku. Kadang-kadang mereka iku hidupe loro, butuhane gak cukup. Bareng panen langsung nyaur bang tek itu. Isek santai ki, kita yang ngaji iku barokah ngaji sebenarnya iki. Mulane lalaka turzaku bih iki. yakni Nabi Muhammad SAW, aku berharap atau aku takut bahwa engkau sebenarnya diberi rezeki karena berkahnya nih. Dan bukan berarti dia diberi rezeki karena pekerjaanmu. Seandainya apa enggak kerja, orang yang ngaji ini dikasih rezeki Allah lewat jalan yang lain. Gitu. Sampai seperti itu Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu jangan engkau mengungkit pekerjaanmu kepadanya. Gitu. Coba ungkit-ungkit sampean bandani adi emondo, apa meneh bandani anake dhewe. Ya sudah. Itu rizki ini sampean datang isite cukup perkara bandani mong. Kados kula tak critakno bola-balik kula iku mboten masuk akal nek kira-kira mondokno bocah telu niku kan ngoten. Gak masuk akal dari sisi pekerjaan nggih. Nyatane dicukupi oleh Allah Subhanahu. Sampai saiki kula gak iso mikir, sumbene bayar nggo apa nggih nggo iso mikir. Wong kira-kira kan 1 bulan habis 3 juta apa minimal itu 3 juta 1 bulan cah telu niku. Lah iki sumbene iki masuk daftar ulang. Terus sing siji masuk SMA iku sekarang SMA ning Darul Azhar itu 8 juta itu. Ya dipikir kondi kan ngoten. Nyatane rezeki itu datang sebenarnya datangnya karena anak yang belajar tersebut, bukan rezeki kula. Sampama kula mungkin ya gini-gini saja itu. Mulane nek sampean duwe anak pe mondok anak ora usah kuwatir masalah biaya. Pondoknya bismillah, nek anak wis belajar rezeki didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong rata-rata saurunge budal mbediting dhisik. Contohnya apa mbediting dhisik? Joko ape rabi, nggih. Butuhan sedina piro rumah tangga. Ngono dhisik diitung dhisik, ora sida rabi, Pak. Gitu. Padha mek ngoten niku. Dadi mondokno anak ya ngono, nyekolah anak ya ngono nggih. Ini masalah apa? Ilmu agama. Mulane kadang-kadang wong sing mondokno anak iku gampang nggih, rezekine kadang-kadang sing gak mondokno kadang uripe nggih ngoten-ngoten niku mawon nggih. Nek cara dipikir kula iku mondokno anak cara nggo kredit mobil wis iso, wis kuat. Tapi umpama gak mondokno anak ora ngarah kuat kredit mobil. Oh zaman rong mondokno anak iki kula zaman tesih riyen nggih, tesih awal-awal nggih dereng pati kenal sunah riyen niku, kula gadah kreditan 300.000 iku nunggak, gak ngebarno. Iku wae nerusno nggone wong, gak ndek peda akhire dikon nerusno nggone wong nggih, tak terusno zaman biyen niku. Iku wae gak ngatasi niku. Padahal tak hitung dari awal iki penghasilan sakmene tak hitung sakulan sakmene tok. Tapi bareng dilakoni gak tok, Pak. Gitu. Akhirnya nunggak, akhirnya apa? Kena denda nek ngoten kan denda bareng riba niku. Akhirnya kena denda bareng terus akhirnya tak bersihkan semua, setelah itu berjanji untuk tidak utang lagi itu. Iku utangnya mboten kula niku nerusno nggone tiyang kurang sedilo niku lho. Wis gak ngatasi niku. Nah, iku dulu nggih. Jadi ternyata seperti itu nggih. Sampun saiki wah aku mau nggo cara gak mondokno anak iso kredit mobil. Jare sapa? Cara anak gak mondok ora ngarah lek desa ngono ngono lho. Dadi balike. Dadi ki aja kok ngono mikire ngono lho. Kula ki ora ngarah lek sakmono kula niku umpama anak kula mboten mondok kan ngoten. Dan itu harus dipikir nggih kita nggih. Dipikir, kita harus semangat nggih. Mulane kita iku apa? Tujuan kita sebenarnya ibadah nggih. Ibadah nggih. Mulane ning gone ayat kan wabdagi fi ma ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minadun dunya nggih. Carilah akhirat nggih. Nggih. Tapi jangan lupakan dunia itu bolak-balik tak sampaikan nggih. Jadi intinya kita itu di dalam hidup ini belajar ngaji, sholat, ibadah, belajar ngaji, sholat, ibadah, tapi aja lali mergawi itu. Oh gak kok mergawi, aja lali ngaji, kleru niku. Sebenarnya kita itu ngaji, ibadah, aja lali mergawi. Mulai di nenggone pekerjaan pun kita harus berusaha untuk berzikir, nggih, utawa murojaah. Aja mergawi nganggur, sampai nunggu toko nganggur, ana wong nganggur nglamun, iku rugi. Pas nunggu toko misalnya mau apa meneh gak ana wong apa iku nglalar murojaah hafalane misale utawa baca buku timbang nganggur joko toko dan lain sebagainya, sehingga di dalam semua kehidupan kita itu ada sisi-sisi ibadah yang nyata itu engko lak enak nggih, engko moro-moro duwe hafalan banyak nggih,
Lah kula gadah hafalan rada luwung gak akeh jane nek karo ustaz liyane ya kaduan. Iku dari hal yang seperti itu nggih. Oleh kanggone ustaz tak catet. Ya ana kajian tak catet. Engko aku pas nganggur nyerpis pas gak ana wong tak baca gitu. Nek sampean pengen luang waktu total untuk belajar ya kaya iku mang kaya buruh dan lain sebagainya gak usah mergawe niku mau tapi apa mampu ndak mampu jiwa kita itu belum mampu sampai seperti itu nggih. Hanya sebagian orang saja yang mampu bertawakal sampai seperti itu nggih. Itu dibolehkan nggih. Untuk hal yang seperti itu khusus untuk thalabul ilmi mencari ilmu, mendalami ilmu dibolehkan khusus iku nggih. Terus thalabul ilmi itu sendiri nggih. Kita ini semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bubar thalabul ilmi. Loh, sudah dikabulkan minta surgane dikabulkan. Itu di dalam majelis ilmu iku ning gone riwayat Abu Hurairah nggih, ning gone riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih itu ada nggih. Ada malaikat yang mencari orang yang bermajelis taklim. Oh. Heeh. Majelis zikir itu majelis taklim niku nggih. Jadi orang mencari malaikat mencari majelis zikir nih, kok zikir berjamaah bukan nih, majelis taklim nih intinya. Mulane fasalu ala dzikri yakni takon nggone ulama nggih. In kuntum la ta'lamun berarti ahli ilmu, berarti majelis ilmu itu yang dimaksud itu. Jadi bareng ketemu majelis ilmu nggih, terus dilaporno Allah Subhanahu wa taala, dilaporno macam-macam sing dilaporno hambaku lah apa ono sing njaluk surga dan lain sebagainya nggih. Nama-namanya dilaporkan. Dilaporkan oleh Allah orang yang bermaksud dalam tersebut nggih. Wallahu taala detailnya pasti ya gitu. Nggih. Ketika seperti itu apakah mereka pernah melihatku? Belum terus para malaikat. Kalau mereka melihat itu bagaimana? Pasti mereka lebih beriman nggih. Apakah mereka pernah melihat surga? Belum. Kalau melihat juga bagaimana? Pasti mereka akan lebih meminta surga kepadamu ya Allah. Terus akhirnya Allah di akhir hadis itu Allah mengatakan nggih, fa ashhidukum anni qad ghafartu lahum nggih. Persaksikanlah, aku persaksikan kepadamu para malaikat bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Jadi majelis taklim seorang yang bubar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kan seperti itu. Riwayate muttafaqun alaih. Mulane sampean teko gak rugi. Nek teko ngantuk piye, nek teko butuhe pengen bisnis piye, nek teko mokor pengen ben ketok lah kala-kala piye. Nah, iku nanti nggih. Turu misalnya teko terus turu. Piye kan ngoten nggih. Akhirnya terus piye? Yaqulu malakun minal malaikah nggih. Di antara malaikat terus berkata. Gampangane protes malaikat. Wahai Allah kok jenengan ampuni mereka nggih. Kabeh diampuni karo Allah Subhanahu wa taala. Kabeh penjalan surga dikei surga oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Sebagian malaikat berkata nggih, protes nggih. Fihim fulanun laisa minhum. Di dalam majelis itu ada fulan, si fulan tidak termasuk mereka yang bermajelis itu gak golek ilmu. Gak di tujuan golek ilmu tapi melok ning kono. Yo gak nemper ning ngarep lah yo iso. Kan ngoten. Terus piye? Malaikat komplain, kok di sepuro kabeh wong ana wong sing tujuane gak ngaji. Tujuane misalnya diundangi Pak Harji itu terus kan sungkan. Akhirnya budal kan ngono. Misale itu udah terus ora niat ngaji tapi sungkan misale wae. Kalau budal jauh dia Pak Harji ora tau budal misale. Terus piye ngene iki? Di komplain karo malaikat nek di sepuro wong ora niat ngaji kok di sepuro kan ngono malaikat. Inna majali hajatin. Hanyalah mereka itu wahai Allah ya, si fulan itu datang hanya karena hajatnya saja. Dia datang ning kono perkara mungkin ape utang Pak Arjito misalnya. Itu aja ya. Misale nggih. Tujuane tapi melok ning majelis itu. Qala matur sinten Allah Subhanahu wa taala humul julasa ulayasqa bihim jalisuhum. Mereka itu teman duduk yang tidak celaka nggih. Dengan sebab mereka teman duduk mereka semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean teko terus keturun, teko nglamun gak konsentrasi di sepuro karo Allah Subhanahu wa taala kabeh. Weh enak to majelis taklim niku. Oh, luar biasa to nggih. Enak majelis taklim. Enak mulane nek gelem ngono umpama sampean ngantuk kosel bar mergawe gak iso konsentrasi ora budal lah aja ngono. Budal wae ngono ngantuk-ngantuk sithik gak apa-apa. Tetap untuk pengapurannya Allah Subhanahu wa taala dicontohno dia bukan karena thalabul ilmi. Apalagi sing karena thalabul ilmi tapi karena awake capek terus ngantuk. Ya malah dapat wong sing gak niat thalabul ilmi aja dapat nek wis ngumpul bareng. Mulane katut nih. Mulane awak dhewe termasuk mulane gak oleh duduk-duduk bersama di majelis ahli bid'ah iku pengaruhe di situ. Kayak kita dikatutno itu.
dikatutno mereka ngono. Masalahnya di situ ketika kita tidak mampu dakwah di majelis mereka tersebut itu. Dan karena kita Karena kita sekarang sudah ada di pertengahan bulan Nisfu Sa'ban, yakni sekarang Nisfu Sa'ban ya, di pertengahan bulan Sa'ban ya. Maka di antara sunnahnya adalah memperbanyak puasa bulan Sa'ban. Dari awal sebenarnya sampai sehari 2 hari sebelum puasa baru tidak boleh puasa, itu pendapat jumhur nggih. Adapun pendapat sebagian ulama nek wis pertengahan bulan Sa'ban wis gak disunahkan puasa itu sebagian ulama, dan itu diantaranya yang menolak nggih. Riwayat hadis itu adalah Imam Ahmad nggih. Jadi sing paling kuat nggih adalah pendapat jumhur, yakni kita boleh puasa sebanyak-banyaknya, enggak harus puasa berapa hari bukan, sebanyak-banyaknya nggih. Sesempat kita berpuasa, terutama pada hari ini bertepatan di Yaumul Bid nggih. Yakni Yaumul Bid itu tanggal 13, 14, 15. Dan di Yaumul Bid ini nggih, kita harus berpuasa nggih. Seharusnya kita berpuasa agar kita mendapatkan 2 pahala ya, yakni pahala puasa Sa'ban dan pahala Yaumul Bid. Dapat 2 pahala. Oh, enak kita. Kayak sampean misalnya nggih mau teko nek masjid, teko mriki urung salat tahiyat masjid ya, karena ini sudah musala sudah resmi ya, maka ada sunnah tahiyat masjid. Kok ternyata wis manjing asar langsung salat tahiyat masjid digabung ambek salat qobliyah asar, maka dapat 2 pahala. Enak toh nggih? Niat di dalam hati, enggak usah diucapkan nggih. Nanti kita bahas nih puasa Sa'ban nggih. Puasa Sa'ban nggih tak bacakan hadis tentang puasa Sa'ban dulu nggih. Nanti untuk pembahasan merangkep niku wonten pembahasan tersendiri nggih. Kita pada hari ini fokus membahas tentang agar kita mudah mengamalkan suatu amalan. Namun amalan yang dirangkep tersebut tetap lebih afdol sendiri itu hanya untuk memudahkan saja nggih. Neng jojokan ki emang aku budal wis dan turis mantelan kula. Den turis mbon. Lagi tok kene paling mudane saiki. Jadi dirungake mawon nggih, ini mukadimah kita mengawali puasa Ramadan nggih. Mukadimah kita mengawali puasa Ramadan nggih. Jadi hadis tentang puasa bulan Sa'ban nih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau puasa sehingga dikatakan nggih, hatta naqulu sehingga ngucap sapa ingsun, yakni ingsun Ibu Aisyah, la yuftiru ora tahu muka. Wa yuftiru lan Nabi muka ya ora poso hatta naqula la yasumu, sehingga ngucap sapa ingsun la yasumu ora tau poso. Jadi Nabi nek kadung poso terus, nek kadung gak prei kaya ora tau poso ngoten. Lah nek jenengan nek poso ngono ya ora apa-apa. Anut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu lan ora weruh sapa ingsun Ibu Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala hale nyempurnaake sinten Nabi siama syahrin ing puasa saulan kotun babar pisan illa Ramadana kecuali puasa Ramadan. Jadi Nabi tidak pernah puasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Mulane jenengan nek pengen memenuhi bulan Sa'ban puasa ya dari tanggal 1 sampai tanggal 29 saja, tanggal 30 atau sampai tanggal 28 saja, tanggal 30 jangan puasa karena ada larangannya, yakni yaumus syak, hari syak. Wa ma ra'aitu fi syahrin lan ora weruh sapa ingsun Ibu Aisyah hu ing Nabi fi syahrin
ing dalem saulan aktar kang luwih akeh minhu tinimbang kalih ulan mau apane siaman posone fi Syabana ing dalem ulan Sa'ban mutafaqun alaih. Jadi paling banyak beliau puasa itu di bulan Sa'ban. Ini bulan-bulan liyane cara dibandingno nggih. Menurut Ibunda Aisyah Nabi paling banyak di bulan Sa'ban, maka kita perbanyak puasa nggih. Apalagi pas puasa Sa'ban pas hari Senin, pas puasa Sa'ban pas hari Kamis, maka itu mendapatkan 2 pahala. Kenapa Nabi gak tahu puasa saulan penuh? Di antaranya dalilnya kemarin puasa bulan Rajab gitu. Bulan Rajab juga dianjurkan puasa sebanyak-banyaknya, tapi Nabi lebih banyak puasanya di bulan Rajab sampai di bulan Sa'ban, lebih banyak di bulan Sa'ban. Nabi sendiri di bulan Rajab mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha an siyami Rajabin kullihi. Nabi mencegah agar tidak puasa di bulan Rajab semuanya. Li ayat tahidan agar supaya tidak dijadikan hari raya. Jadi memang tidak boleh, apalagi bulan Sa'ban, malah ada larangan yaumus syak. Di akhir bulan Sa'ban tidak boleh berpuasa 1 hari atau 2 hari. Kecuali larangan ini bersifat makruh menurut para ulama karena ada pengecualian, kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa berpuasa itu. Bisa ada nanti. Ini mukadimah ya, hadisnya nanti ada kita bahas insyaallah. Mulai sekarang kita bahas bab tentang puasa sampai libur gitu. Insya Allah nanti ketika ada pertanyaan, ketika kisah kula saged kula jawab, mboten kula PR ngoten mawon. Terus dalilnya mana nggih? Puasa iso digabungno nggih. Jadi poso pas Yaumul Bid, pas hari Senin, pas bulan Sa'ban, oleh nilai 3 misalnya. Iku nek dibarengno niate, nek diniati oleh pahala 3, nek gak diniati hanya pahala 1. Niat poso Sa'ban untuk padahal pas dino Senin, pas Yaumul Bid, niate mokor poso Sa'ban tok. Ya oleh Sa'ban tok. Mulane dalile hadis Umar yakni innamal amalu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah hanyalah amal itu tergantung niatnya. Nek mbok niati ya oleh sesuai niat. Oh gak ngamalno kok oleh. Ada dalile lagi. Oh gak ngamalno tapi oleh. Contoh diantaranya ning nggone Riyadhus Shalihin. Oh gak ngamalno mokor niat oleh ganjaran. Mulane iku termasuk diantara dalili. Jadi gak ngamalno mokor niat oleh ganjaran. Ini ada dalil pendalilan para ulama. Di Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa orang itu ada 4 kelompok. Kelompok pertama itu orang yang diberi ilmu dan diberi harta. Gitu. Kemudian orang tersebut menafkahkan hartanya dengan ilmunya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang mulia. Nih. Terus kemudian yang kedua, ada orang dikasih ilmu tidak dikasih harta. Mulane ana ustaz miskin, aja mbok paido ustaz kok miskin jarene wis bertakwa min haitsu la yahtasib. Enggak, memang ada hadise. Jadi ana ulama itu digawe Allah memang miskin. Dene gak duwe harta tapi duwe ilmu. Kemudian dengan ilmunya tadi dia mempunyai niat baik, seandainya aku punya harta yang banyak seperti fulan yang ahli ilmu yang hartanya banyak itu, aku akan menginfakkan harta di jalan Allah seperti si fulan itu. Niat saja. Orang yang kedua ini mendapat pahala sebagaimana pahalanya si fulan. Pahala yang pertama. Misalnya Pak Harjito sering sedekah, padahal aku ora duwe duit. Aku cara sugih koyo Pak Harjito. Aku oleh pahalane koyo pahalane Pak Harjito. Tapi enggak sama persis, ada hadis lain nanti sama saja, tapi ketika sudah diamalkan dilipatkan 10 sampai 700, ketika niat saja hanya 1 sempurna, gitu loh. Nggih. Bedanya di situ. Tetap dapat tapi 1 sempurna tapi tidak dilipatkan. Nah, ada dalil berkaitan dengan dalil yang lain lagi, tapi tetap dapat pahalanya 1 sempurna. Terus ada lagi yang ketiga, orang yang tidak dikasih ilmu dan dikasih harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bodoh, maka dia menginfakkan hartanya ke jalan kemaksiatan. Sehingga dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aja ngantek dadi sing nomor 4 nomor 3 mbek nomor 4 iso nomor 1 utawa nomor 2.
duwe ilmu paling tidak meskipun gak ulama, sing penting duwe ilmune apa ilmune urip, yakni nek duwe harta bagaimana nek panen jagung zakate piye, itu harus punya. Ya. Terus kemudian dia mendapatkan dosa yang banyak sehingga dia rugi di dalam kehidupannya. Terus kemudian yang keempat, orang yang tidak diberi ilmu dan juga dikasih harta. Wonge kere ya ora pinter. Oke, sing nyoroi. Naudzubillah min syarri dzalik. Dia karena dia bodoh, gak duwe harta juga, dia ngenangen aku nek sugih pengen kaya si fulan saiki nomor 3 mau. Pengen cara ndek dhuwit tak nggo dugem, cara ndek dhuwit tak nggo judi, cara ndek dhuwit tak nggo wis pokoke sing maksiat-maksiat itu. Maka orang yang keempat ini mendapatkan dosa seperti dosanya orang yang ketiga tadi. Dia dosa niat tok wis dosa itu. Karena dia seandainya aku sugih akan berbuat seperti itu, maka dia mendapatkan dosa. Itu kan tanpa berbuat dia sudah berdosa, yakni dosa amalan hati. Dosa amalan hati. Tapi ini nanti dikhususkan juga hadis bahwasanya dosanya ini tidak dosa seperti persis perbuatan tersebut karena amalan hati saja gitu. Ada pengecualian hadisnya nanti ada juga gitu. Jadi yang jelas dia juga berdosa. Di hadis ini dinyatakan berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pendalilannya para ulama nggih, bahwasanya hanya dengan niat saja dapat pahala, hanya dengan niat saja dapat dosa. Ini yang belum Ustaz. Kenapa? Tidak punya ilmu tapi punya harta, tapi hartanya digunakan untuk kebaikan. Kalau poinnya hanya 4 ini kan belum masuk. Digunakan kebaikan padahal innamal a'malu binniyat nggih. Amal itu nggih harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kebetulan saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya ilmu artinya tidak ada niat. Iya, tidak. Tidak ada niat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia niatnya ya memang sedekah kepada orang. Berarti dia punya ilmu. Sudah masuk ilmu. Iya, di ilmunya tentang sedekah. Ya wis yang tahu. Itu diantara pendalilannya para ulama. Terus lagi nggih, pendalilannya lagi ning gone hadis apa iku? Arba'in ada juga nggih. Tanpa beramal dapat pahala. Tanpa beramal dapat dosa. Pembahasannya luas karena apa? Karena untuk mencari dalilnya itu memang sulit. Butuh pemahaman. Mulanya para ulama sepakat semuanya itu boleh gitu. Termasuk Imam Madzhab 4 menggabungkan amal gitu. Nanti kelanjutannya panjang ini ya. Nek bar nek ono tanya jawab silahkan nek ngatasi waktune iki. Karena ini akan kula bahas detail terus besok masuk tentang masalah puasa dilanjutkan. Jadi riwayat saking Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an Rabbi tabaraka wa ta'ala qol innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalika. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Semua kebaikan, semua keburukan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Kaono sing kliwat. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menerangkan tentang kebaikan dan keburukan tersebut. Amalan apik iku apa? Amalan apa termasuk amalan apik nyingkrehno ri kondalan iku termasuk amalan apik. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang dia berniat nggih melakukan amal baik, falam ya'malha, meskipun dia tidak mengamalkan amal baik tersebut, kata bahwa indahu hasanatan kamilatan, Allah mencatat di sisi Allah kebaikan yang sempurna. Sampai niat budal taklim, tapi ternyata ada halangan gak sido budal. Ya udan mbok piye. Tapi umpama udan budal ganjarane malah gede nggih.
Maka apa iku tergantung kesusahane nggih wong iku pahalane nggih. Pahala. Oleh pahala yang sempurna meskipun gak nglakoni. Wa in hamma biha fa'amilaha, ketika dia niat beramal baik kemudian dia mengamalkan amalan baik, kata bahwa indahu asyra hasanatin, dicatat si Allah 10 kebaikan. Mulane bedane di situ. Nek niat tok gak amal oleh satu kebaikan sempurna, nek niat tok dia amal no oleh 10 dan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di situ. Ila sab'i mi'ati dhifin. Ila adafin katsirun, sampai 700 lipat, sampai berlipat ganda tak terbatas, terserah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa in hamma bisayyi'atin falam yamalha, barang siapa yang berniat berbuat keburukan kemudian dia tidak mengamalkannya nggih. Yakni tidak mengamalkannya apa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada syarai nggih. Gak mengamalkannya bukan karena ada halangannya, karena ada halangan dia tetap berdosa sebagaimana hadis yang tadi. Jadi sampean pengen misalnya ndelok orkes ning Surabaya. Terus gak sido perkara, wah maksiat dosa gak sido. Maka dapat pahala gitu. Malah dapat pahala. Tapi nek gak sidone perkara Kendaraan enggak ada. iya perkara sampean memang tidak mampu misalnya, gak disangu, maka tetap dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya niat. Iya. Mulane niat jahat itu dicatat Allah ketika dia karena tidak mampu memang, tapi cara mampu tetap budal, ngoten Pak. Itu dicatat dosa, tapi ketika dia menghentikannya karena iman, karena takut dosa, dicatat pahala gitu loh Pak. Bedanya di situ. Ya harus bisa membedakan. Mulane amal elek lah tetap dicatat pahala. Kowe niat pengen gendak cewek, sing mbok gendak gak gelem. Ki niat tok iku bukan gak mampu sampean, tetap oleh dosa. Tapi nek pengen gendak, wah gak apik cah. Engko awak dhewe kenalan sing biasa wae terus nandur, nek menawa cocok tak nikah. Nah, maka sampean dapat pahala gak sido gendaan itu. Ketika niat elek terus gak sido karena takut kepada Allah dia mengurungkan niatnya, kata bahwa indahu hasanatan kamilatan, dicatat Allah kesempurnaan apa itu kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna tapi tidak dilipat gandakan. Wa in hamma biha fa'amila, kata bahwa sayyatan wahidan, ketika dia mengamalkan amalan tersebut maka dicatat keburukan, satu keburukan. Yani nek elek dicatat sidito tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iku murahe Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ngono nek perbuatan elek dilipat gandakno, Allah berarti dolim itu. Enggak mungkin. Tapi nek dilipat gandakno kebaikan, maka Allah mempunyai sifat Rahman itu. Nah, ini diantara pendalilan para ulama bahwa amalan saja tanpa melakukan gitu, tunggale saiki aku poso Saban nggih. Ya wis tak niatin mbek poso Yaumul Bid dapat 2 pahala gitu. Pahala Saban dan pahala Yaumul Bid gitu. Nah itu Ustaz, pertanyaan saya kemarin. Nggih. Dasar hukumnya, dalilnya apa Ustaz? Nah, di antaranya dalilnya tadi nggih, innamal a'malu binniyat dan hadis tadi nggih. Di antara dalilnya nggih. Terus nanti ada dalilnya lagi nggih. Nanti nggih. Sebentar. Masih panjang nggih. Jadi penggabungan niat itu ketika diteliti oleh para ulama itu ada 2 jenis. Yang pertama, ibadah digabung dengan non ibadah. Nih, penting ya. Ibadah digabung non ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah digabung dengan ibadah. Ibadah gabung ibadah ya mau poso Senin Kemis saiki mamon poso Yaumul Bid mbek poso Saban. Iku ibadah dengan ibadah utawa salat tahiyat masjid mbek salat qobliyah zuhur misalnya atau qobliyah asar. Itu jenenge ibadah dengan ibadah. Oh, jadi yang pertama itu ibadah dengan non ibadah itu juga bisa digabung. Dan sah, dan bahkan mungkin kita sering menggabung tidak terasa itu. Di antara dalil penggabungannya ini. Jadi menggabungkan ibadah dengan selain ibadah boleh dan sah nggih. Asal nggih selain ibadah tadi tidak melanggar syariat. Nek melanggar syariat enggak boleh nggih. Contohnya apa?
niat ibadah haji sekaligus berdagang. Dalilnya ayat Al-Qur'an laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Yakni tidak mengapa atas kalian, tidak ada dosa jika kalian itu berdagang, mencari untung karena keutamaan, yakni fadlan min rabbikum dari Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh sampean budal haji mbek ngiras dagang. Jadi ku jenenge menggabungkan oleh pahala haji oleh dagang. Maka jenenge menggabungkan ibadah dengan non ibadah. Contohnya apa meneh? Puasa, puasa kan ibadah. Digabungkan non ibadah, yakni apa digabungkan mbek diet. Dia niat puasa mbek niat diet. Boleh ndak? Boleh sah. Ini jenenge dua amalan, yakni amalan ibadah mbek amalan ngguiru ibadah nggih. Jadi wong wedok sing lemu iku timbang karo diet nganggur sekalian poso oleh ganjaran poso oleh opah diet itu. Nah, itu jenenge menggabungkan ya. Dan ini boleh. Ada yang berpikir jangan-jangan karena niatnya dua itu misalnya diet tadi. Mungkin poso soalnya karena diet ya dari tidak dapat pahala puasanya karena digunakan untuk diet. Apa pendapat seperti itu gimana? Dalilnya ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198, yakni tentang haji. Haji itu boleh digabung mbek dagang, apalagi puasa mbek diet juga boleh. Dan mungkin bukan diet saja, ono neh ben mbek sehat misalnya. Kan sakit mawon. Ngirit. Oh, niatnya akeh dan itu dapat semua boleh. Gitu. Boleh itu nggih. Dalilnya tentang haji. Dan ini dikembangkan untuk ibadah lainnya, tidak harus hanya haji itu. Wong haji aja boleh kok. Ambek dagang niate. Iku ana ning gone surat Al-Baqarah ayat 198. Digabungkannya amal ibadah dengan amal non ibadah itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk itu keutamaan dari Allah, dikei kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu salah satu dalil yang tersirat dalam Al-Qur'an ya. Nggih. Al-Baqarah ayat 198 tentang haji itu ada. Tulis so. Al-Baqarah ayat 198. Terus kemudian contohnya lagi misalnya sampean niat iktikaf muga nang omah ngongkep, ning masjid iku ana AC, ning masjid wisan nggih. Ah ning masjid ae ben ambek adem sekalian iktikaf. Sah napa mboten iktikaf? Sah gitu. Ya adem ya lah. Nah gitu. Nang omah kan ngongkep ora ndek AC, ora ndek kipas angin misale. Ya wis budal ning masjid wae sekalian iktikaf, sekalian deres ngaji, malah oleh reno-reno. Kan ngoten. Sekalian ketemu kanca silaturahim. Lho oleh akeh. Niate ora kur siji sebenarnya. Kita tidak sengaja sebenarnya banyak niat di dalam satu ibadah itu. Utawa itikaf niat tembe bentuk takjil misalnya poso-poso ngono. Sama saja itu. Boleh. Terus kemudian penggabungan ibadah dengan ibadah yang lain. Jadi ibadah itu ada ibadah yang disyariatkan, itu hukumnya ada dua, wajib dan sunnah, gitu. Maka penggabungan ini harus ada keduanya itu harus dilibatkan. Gitu. Jadi penggabungan yang pertama wajib dengan wajib. Yang kedua wajib dengan sunnah. Ini dicatat monggo. Monggo ini rumit sebenarnya ini. Rumit pembahasan ini sebenarnya ini. Jadi wajib dengan wajib, wajib dengan sunnah, sunnah dengan sunnah. Kalau sunnah dengan sunnah sepakat para ulama boleh dan sah. Kalau wajib dengan wajib, mbek wajib dengan sunnah bisa sah keduanya, bisa sah salah satunya, bisa tidak sah dua-duanya. Lho rumit toh? Ya ngono rekamane wae kok ngono repot kari yo nulis sak-tok wae kok nek anu nyetel rekaman. Yang penting dicontohkan ya. Nggih, nggih toh. Nggih. Ya. Ya, jadi ibadah dengan ibadah pertama wajib dengan wajib. Terus kedua wajib dengan sunnah. Tiga sunnah dengan sunnah. Untuk sunnah dengan sunnah sepakat para ulama sah dan boleh dan dapat pahala.
Tuh, untuk wajib dengan wajib dan wajib dengan sunnah bisa sah dua-duanya, bisa sah salah satunya, bisa tidak sah dua-duanya itu. Contoh, wajib dengan wajib. Jadi wajib dengan wajib itu dipelanggar ulama kalau wajib digabung wajib dalam hal sholat wajib dengan sholat wajib maka tidak sah. Itu sudah dipatoki oleh para ulama, nggak boleh, tidak sah. Maksudnya umpama contoh nggak bolehnya wajib dan wajib. Contohnya misalnya sampean sholat safar, misalnya safar ning kono kan ono jamak asar mbek duhur kan dikarek loro-loro to, terus sholat loro tok iki tak gabung mbekan posor asar misalnya duhur mbek asar mungkin paling mokor loro tok dadine. Nah iku haram, ndak boleh. Ngerti maksudnya? Wajib mbek wajib digabung. Itu nggak boleh, nggak sah. Dalam hal sholat. Contohnya sampean safar kan oleh keringanan ngosor sholat asar atau jamak atau ngosor, jamak dan kosor bisa ya. Misalnya utang jamak tok juga bisa. Misalnya jamak asar dijamak ambek duhur. Kayak akhirnya sholatem mokor 4 rakaat tok jamak misalnya gak ngosor nggih. 4 rakaat tok mbok niati ambek sholat asar, sholat duhur. Maka ini tidak sah. Iku sudah diplanggeri wis gak kena utek nih kuwi. Terus kalau di luar ibadah maka bisa sah dua-duanya, bisa salah satunya. Nek di luar ibadah bisa sah dua-duanya, bisa salah satunya. Contoh yang pertama, misalnya keluar sesuatu dari kemaluan adalah hadas kecil, gitu. Nggih. Terus keluar mani atau darah haid dari kemaluan hadas besar sekaligus hadas kecil. Dan ini untuk mensucikannya bisa digabung hanya 1 kali mandi besar, maka hadas kecil ikut hilang. Ini penggabungan antara yang wajib dengan wajib. Karena apa sholat wajib wudu. Apa sholat wajib mandi jinabat, keduanya hanya dari 1. Maka dapat 2 nih, niati yang wudu sampai dapat pahala 2. Ada contoh lain, puasa contohnya. Puasa diniati 2 wajib sama wajibnya. Misalnya bulan Ramadan puasa wajib. Terus diniati yang kedua, saya pernah nandar kalau begini saya mau puasa, itu diniatkan jadi 1 di bulan Ramadan. Yang penting kan itu kan wajib maksudnya. Bulan Ramadan kan puasa wajib. Nggih, wajib. Terus saya gabungan, saya pernah punya nadar. Nadar napa? Ya, nadar nanti kalau saya diterima begitu saya mau puasa. Nah, ini kan hukumnya kan wajib. Kan harus dijalankan. Nah, itu kan dijalankan pada waktu bulan Ramadan. Digabung dengan nadar saya tadi. Maka tidak sah. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Makanya wajib dengan wajib itu bisa batal dua-duanya, bisa batal salah satunya, bisa sah dua-duanya. Butuh penelitian, butuh fikih, butuh penelitian. Jadi repot Pak memang Pak. Jadi nek sampean puasa Ramadan sampai puasa nadar, maka yang sah hanya salah satunya saja. Yang satunya tidak sah. Yang sah apa nih? Yang sah ya puasa Ramadan nih. Nadar kok isih puasa neh bar Ramadan itu. Jadi nganggur itu nggih, nganggur nggih. Waktunya nadar kan tidak ada Ramadan. Terus contoh mana? Haji. Dia belum pernah haji, terus pergi haji sampai membadali bapaknya. Ya. Badal haji ku hajinya juga wajib, hajinya dia sendiri karena belum haji dia juga wajib. Maka menggabungkan 2 hal yang wajib ini tidak sah. Yakni sah salah satunya saja, yakni sah hajinya dhewe tok. Badale gak sah. Itu diantara contohnya para ulama ya. Kita mencari contoh pun bingung, masalahnya apa? Memang rumit nih. Kalau diberi contoh lebih mudah. Lanjut ya. Panjang mari ini.
Terus kemudian contoh yang wajib digabung dengan sunnah. Contohnya nggih. Tahiyat masjid digabung salat fardu. Jadi sampean qomah, apa ini tahiyat masjid sik cah, bareng tok masjid wis qomat. Maka sampean niatkan nggih salat fardu tersebut sekalian tahiyat masjid, sampean dapat 2 pahala. Sedangkan rakaatnya kan enggak sama. Enggak apa-apa. Karena nanti ada dalil sendiri tentang sholat tahiyat masjid itu yang penting sholat dulu tidak langsung duduk. Pokoknya yang penting sholat tidak langsung duduk. Maka diniatkan seperti itu sudah selesai, itu menurut pendapat para ulama. Ya. Sah dua-duanya. Ya. Jadi sebagaimana Nabi Muhammad SAW kan menganjurkan untuk sholat tahiyat masjid. Tapi tidak pernah ada riwayat Nabi secara fi'liyah mengerjakan sholat tahiyat masjid. Tapi Nabi Muhammad ketika masuk masjid langsung sholat. Maka itu indikasi bahwa sholat tahiyat masjidnya Nabi digabungkan dengan sholat tersebut. Mulai Nabi itu sholat qobliyahnya di rumah, terus kemudian masuk masjid langsung ngimami sholat jamaah itu. Tidak mengerjakan tahiyat masjid. Maka ini masuk kategori penggabungan. Maksud Nabi tidak tahu sholat tahiyat masjid belas, enggak. Cuma kita tidak tahu hadis khususnya, tapi secara umum Nabi ketika masuk masjid langsung sholat. Maka ini masuk kategori di situ. Nih. Berarti kalau nggak ada dalil yang jelas, berarti kata-kata masuk masjid sunnah sholat tahiyatul masjid itu nggak ada tahiyatul masjid. Tahiyat masjid itu hanya penamaan para ulama. Penamaan Nggih. ulama. Hadisnya yang penting sholat. Masuk masjid. Sholat. Jangan duduk Sebelum sholat 2 rakaat. Yakni minimal 2 rakaat. Maka 4 rakaat juga boleh. Berapa rakaat yang penting sholat di masjid tersebut. Ya nama saja. Membuat nama aja agar supaya mudah. Ya, tahiyatul masjid. Kemudian wajib dengan sunnah lagi. Ini pengenlah ganjaran. Ulama menerangkan juga. Membaca salam hukumnya bisa wajib, bisa sunnah. Ya ini apa? Salam sebagai penutup sholat hukumnya wajib. Salam sebagai doa hukumnya sunnah. Maka para ulama menganjurkan ketika kita ingin pahala dapat pahala lebih, ketika kita salam, kita niatkan juga dengan doa. Maka ini penggabungan salam sholat itu wajib, doa itu sunnah. Maka ini boleh dapat 2 pahala. Dapat pahala menutup sholat, dapat pahala doa. Doa untuk siapa? Ya assalamualaikum untuk orang yang di sampingnya. Tapi salam ini tidak wajib dijawab. Muga sing jawab kok batal sholatnya. Waalaikumsalam. Contoh lagi yang berbahaya diantaranya wajib dan sunnah digabungkan. Ya. Itu bisa tidak sah dua-duanya. Contohnya makmum masbuk. Barang tuk masjid, imamnya wis ruku. Terus kemudian dia takbir pisan tok, ambek sekalian ruku. Allahu Akbar langsung. Dia mengatakan iki takbiratul ihram tak gabung takbir intikal. Maka ini tidak sah dua-duanya. Karena takbiratul ihram itu harus keadaan berdiri tegak. Mulai sampai nek dadi masbuk langsung takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar berdiri tegak. Bar kuwi langsung meskipun gak baca takbir karena takbir intikal itu sunnah, langsung ruku itu saja sudah sah. Pengen cepet-cepet ora sempat muni Allahu Akbar langsung ruku. Maka itu sudah sah karena mengharapkan 1 rakaat dari imam, yakni barang siapa menemukan ruku maka dia sudah menemukan rakaat. Maka sampai nek keri ojo langsung Allahu Akbar langsung ruku, bukan. Allahu Akbar dulu, baik sedekap atau tidak terserah karena sedekap itu sunnah, nggih. Ngene tok ya Allahu Akbar ngene tok bisa, nggih. Terus langsung ruku. Yakni takbirnya dalam keadaan berdiri diniati takbiratul ihram karena takbiratul ihram itu wajib. Mulane makmum keri ojo langsung ruku ora takbir, rasah niku. Moko gak takbiratul ihram gitu. Kalau masbuk pada waktu sholat imam itu mau sujud
setelah selesai rukuk, tapi yang datang itu tadi takbiratul ihram dengan berdiri, terus akhirnya dia sujud, itu mendapatkan satu rakaat enggak? Tidak. Tidak. Dia berdiri takbiratul ihram kemudian langsung rukuk. Maka dia mendapatkan ikut saja tapi nggak mendapatkan rakaat. Dia harus mendapatkan rakaat rukuk. Ini sujud nggak mendapatkan. Dia harus mendapatkan rukuk. Nah, hadisnya itu sahabat Nabi yang rukuk sambil berjalan itu. Bahkan sambil berjalan itu zaman Nabi itu rukuk sambil berjalan ya. Terus kemudian wajib dengan sunnah contohnya ya, ngodok poso Ramadan mbek sekaligus poso Syawal misalnya. Wah kan bar Ramadan terus Syawal kan. Akhirnya dia wah iki poso Syawal iki ngiras-ngirus ngodok Ramadan itu. Maka tidak sah. Yang sah poso ngodok. Yang diutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Ketika yang sunnah dengan wajib digabungkan, ketika dinyatakan tidak sah, maka yang tidak sah itu yang sunnah itu. Berarti JS sae ngodok. Mulane nek sampean nek iso aja digabung, sampean ya salat puasa sunnah Syawal dulu, engko ngodoke ngguri karena ngodok puasa iki tegang waktu, diberi tegang waktu oleh Nabi sampai puasa berikutnya. Jadi panjang waktune. Nek puasa Syawal kan hanya 1 bulan Syawal itu saja. Makanya puasa Syawal dulu saja, ngodoknya belakangan enggak apa-apa itu. Tadi Ustaz, saya kembali kepada Mas Bu tadi. Jadi beberapa itu memang saya beberapa pendapat. Ada yang pendapat demikian. Karena sholat itu membaca Fatihah itu wajib. Nah, yang datang itu kan dia kan nggak membaca Fatihah atau mendengarkan. Dia karena imamnya langsung rukuk, takbiratul ihram, Allahu Akbar, akhirnya rukuk. Nah, ada pendapat karena dia tidak mengalami membaca Al-Fatihah, membaca Fatihah atau mendengarkan bacaan Fatihah imam, maka itu tidak dianggap satu rakaat. Itu gimana? Itu kekhususan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dibantah dengan logika kita. Ya. Karena apa? Karena bacaan Al-Fatihah itu wajib baik bagi makmum maupun imam. Itu yang paling sahih. Yang paling sahih ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Nek makmum kira-kira imamnya jahar gak baca, itu ada memang. Tapi yang paling sahih setelah kulo teliti kulo baca banyak, itu yang paling sahih itu semuanya wajib baca. Ya. Terus kemudian untuk makmum masbuk dikecualikan hadis Nabi Muhammad SAW, yakni orang yang ketinggalan sholat langsung rukuk itu tidak disuruh oleh Nabi untuk mengulangi salatnya atau menambah rakaat, tidak disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwa pengecualian bagi makmum masbuk, maka tetap sah. Karena ada dalil langsung jelas. Nek sampean sengaja gak baca, lah itu lain. Sengaja gak baca, padahal masih ada waktu untuk baca, maka lain, gak sah sampean. Karena apa? Al-Fatihah termasuk wajib. Ya misalnya Ustaz, kembali Mas Bu tadi. Dia datang waktu imam itu sudah membaca surat. Dia enggak mendengarkan bacaan Al-Fatihah. Nah, sedangkan dia mempunyai keyakinan apabila imam baca surat, membaca ayat suci Al-Quran, maka dengarkanlah supaya dapat rahmat. Sehingga dia enggak membaca Fatihah. Sedangkan dia juga enggak mengalami mendengarkan bacaan Fatihah imam. Gimana? Tidak mendengar bacaan imam tidak membatalkan sholat, tapi tidak baca Al-Fatihah membatalkan sholat. Maka lebih berat mana? Ya kita baca Al-Fatihah meskipun walaupun imam baca surat. Iya. Nanti di bab ini nanti masalah sholat itu nanti ada, nanti tak terangkan rinci itu. Iya. Walaupun imam baca ayat, kita tetap baca Al-Fatihah sampai selesai baru mendengarkan ayat. Itu ada keterangan detail nanti di sini di apa itu? Di Bulughul Maram di sarahnya itu ada keterangan detailnya itu. Pada suatu saat nanti. Yo sekarang disimpan dulu iki kok ora bar. Ya. Simpen dulu karena keterangannya panjang, yang jelas tetap baca. Itu bagi orang yang berpendapat baca. Tetap baca. Nah, kalau yakin sing baca itu apa itu untuk makmum maupun imam ya. Terus kemudian ya, contoh sunnah dengan sunnah. Sunnah dengan sunnah ini sah dengan syarat, ono syarate. Waktunya bersamaan dan jenisnya berbeda. Waktune bareng, jenisnya
beda. Tapi nek waktune bareng jenisnya sama tidak sah. Contohnya piye? Waktune bareng jenisnya sama. Gong ditono contohnya kangelan. Wis mesti nggih. Jadi gini ya. Sunah dengan sunah itu sah dengan syarat waktunya bersamaan dan jenisnya berbeda. Contoh, sholat apa itu sampean bar wudu. Kemudian sampean masuk masjid, kemudian di situ sudah masuk manjing asar. Maka ada 3 tuntutan sholat. Sholat pertama syukril wudu, sholat kedua tahiyat masjid, sholat ketiga qobliyah asar. Gitu. Ini jenenge waktunya sama, jenisnya berbeda. Maka ini boleh digabungkan. Sampai teko langsung sholat 2 rakaat di sini 3. Wah, akeh ganjarane ta. Bisa tak tekrok. Iya ta? Isine 3. Maka ini dibolehkan oleh para ulama ya. Dibolehkan oleh para ulama ya. Namun ya, jika masih ada waktu ya, di dhewek-dhewekno ku luwih afdol. Mergo apa nek dhewe-dhewekno satu salat dinilai kebaikan Allah 10 dilipat gandakan. Nek gak dhewekno hanya nilainya satu sing rangkepane niku wau gitu lho. Bedane situ. Mulane ning gone apa kaidah fikih makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan nggih. Apa saja yang amalannya itu lebih banyak maka lebih afdol gitu. Mulane sampean teko salat tahiyat masjid terus salat syukril wudu terus salat qobliyah dhewe-dhewe maka pahalanya lebih banyak dan lebih afdol. Tapi ketika waktunya sudah mepet, maka ilmu ini dibutuhkan itu loh. Ilmu ini dibutuhkan gitu. Maka apa ning gone hadis juga walakinnaha ala qadri nasobik nggih. Tetapi nggih kalian itu mendapatkan pahala nggih sesuai kadar kepayahan. Sesuai kadar kepayahan. Saya semakin payah pahalane semakin gede nggih. Nah, tergantung kelelahan, kesukaran, ya akeh nggih. Jadi tergantung iku nggih. Mulane sampean budal ngaji kok banyak halangan, hujan dan lain sebagainya lan golek mantel lan ning Indomaret golek mantel kresek. Wah iku pahalane lebih banyak itu. Mulai kepalane ra ono. Makana aktsaru fadlan makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Nek akeh penggaweane ya akeh keutamaane, tapi boleh digabungkan seperti tadi. Oleh 3 nggih. Terus kemudian lagi contoh lagi sing sama nggih, waktunya sama, jenisnya berbeda, yakni puasa nggih poso Senin pas hari Yaumul Bid. Iki jenisnya beda, waktunya sama, maka ini boleh digabungkan niate. Diniatine gabung niate oleh sitok tok, nek niate oleh loro. Gitu. Mulane innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi kalau waktunya bersamaan tapi jenisnya sama, maka tidak sah. Sah hanya salah satunya saja. Contoh salat qobliyah duhur iku ana pirang rakaat, Pak? 4 rakaat. 2. Kowe ngene, kepinteran iki. Allahu Akbar, rakaat diniati salat qobliyah luhur loro. Ya toh, langsung diniati loro. Ya gak sah karena jenisnya sama. Itu harus dikerjakan sendiri. Qobliyah pertama, qobliyah kedua. Iku jenenge kepinteran niku. Jenenge apa? Jenisnya sama, nggih, waktunya sama. Itu enggak boleh digabung. Sah salah siji tok mokor oleh loro tok itu. Oleh loro tok gak sida oleh 4 nggih. Contohnya traweh. Traweh kan 2 rakaat ping 8 langsung mbok niati dadi siji. Iki kan waktunya sama, jenisnya sama, maka tidak sah ya. Jadi seperti itu nggih. Nah. Jenenge iki at-tasyrik fin niyah, menggabungkan niat. Nah, ini yang kaidah fikih idza ijtama'at ibadatani min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma waqtafa anhuma bi fi'lin wahidin idza kana maqsuduhuma wahidan. Ya, apabila ada 2 ibadah sejenis berkumpul nggih,
jenis padha-padha salate misale jenise maksudnya nggih padha-padha salate nggih maka pelaksanaannya bisa digabung sing penting ana syarate meneh syarate banyak nggih di antara para ulama memberi persyaratan ben sampean iso nengeri nggih jadi para ulama memberi dua persyaratan yang pertama ibadah itu dibagi dua yang pertama ibadah maksudah lidzatiha yakni keberadaan ibadah merupakan tujuan utama disyariatkannya ibadah contoh semua ibadah wajib contoh lagi sholat witir itu ibadah apa maksudah wis dimaksud yo witir waktune di situ itu terusan kemudian duha terus kemudian sholat rawatib mulane sholat rawatib iki gak kena digabung ambek sholat fardune ndak bisa dan termasuk ulama mengatakan juga ibadah maksudah itu adalah 6 hari Syawal mulai Syawal gak kena digabung ning gone dengan Ramadan itu ndak bisa. Terus kemudian ibadah itu ana laisa maksudah lidzatiha. Keberadaan ibadah tersebut bukan merupakan tujuan utama. Jadi ibadah bukan tujuan utama keberadaannya ini. Ibadah tersebut bukan tujuan utama disyariatkan nggih. Nya ibadah tersebut tidak tujuan utama nggih. Tujuan utamanya adalah yang penting amalan itu ada di kesempatan tersebut apapun bentuknya. Angel nggih. Yang penting amalan tersebut ada nggih di kesempatan tersebut apapun bentuknya nggih. Contohnya napa? Cara mengetahui ini kudu roh dalile mega nggih. Contoh misalnya salat tahiyat masjid. Hadis Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolli rakaatain." Ketika nggih salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai dia sholat minimal 2 rakaat. Ojo duduk sisik. Mergo sholat minimal 2 rakaat kecuali sholat witir. Pokoknya yang penting sholat dhisik. Terus kalau Mas yang penting mlebu masjid itu sholat dhisik. Sholat opo wae sing penting sholat dhisik. Maka sampean sholat syukril wudu nggih. Ya wis masuk tahiyat masjid sudah masuk. Walaupun waktu Jumat itu khotib sudah menyampaikan khutbah tetap ada disuruh oleh Nabi pernah ada sahabat yang ketinggalan langsung duduk disuruh sholat 2 rakaat. Walaupun khotib sudah iya. Meskipun ada ulama juga di kalangan Syafi'iyah mungkin itu ketika khutbah sudah dimulai tidak boleh sholat itu ada. Tapi sing riwayat hadis yang pernah kalau dengar yang sahih itu ada sahabat yang masuk oleh Nabi disuruh sholat. Maka kita pilih yang itu saja meskipun obat kita sholat saja nggak ada masalah. Jadi idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusolliya rak'ataini. Hatta yusolliya rak'ataini. Ketika salah seorang di antara kalian masuk masjid maka janganlah duduk sehingga dia sholat 2 rakaat, yakni minimal 2 rakaat. Dalam hadis ini Nabi menyarankan agar kita sholat 2 rakaat setiap kali masuk masjid sebelum duduk. Kan ngoten nggih. Artinya yang penting jangan langsung duduk. Tapi sholat dulu. Tidak harus sholat khusus tahiyat masjid, nggak harus. Bisa sholat wudhu, bisa sholat qobliyah dan lain-lain. Dari sini sholat ini bukan merupakan tujuan utama. Tujuannya apa? Yang penting ada amal yaitu sholat sebelum duduk. Ini jenenge bukan tujuan utama. Jadi sholat yang penting ada amal sholat. 2 rakaat minimal ketika masuk masjid apapun bentuk sholatnya maka sudah tahiyat masjid sudah masuk. Mulane nek mbok niati mbek tahiyat masjid dapat pahala, nek gak mbok niati gak dapat gitu. Mulane innamal a'malu binniyat itu innamal a'malu binniyat itu masuk di semua amalan gitu. Mulane an-niyatu syartun lisairil amal gitu. Niat itu syarat untuk semua amal. Mulane sampean pengen oleh pahala akeh niate sing penting. Ki sampean pengen oleh pahala sedekah miliatan, nek ana wong sedekah miliatan aku cara sugih kaya kuwi aku ya wis sedekah ngono. Sampean iku ana hadise, sahih hadise. Sampean berarti oleh pahala sedekah miliatan tersebut meskipun gak dilipat gandano 10 kan wis iso sedekah sak miliar to. Ganjarane itu. Kan enak to, niat tapi yo ngono, niat iki tenanan. Somben umpama duwe tenan yo ngono lho. Engko nek duwe tenan ra sido. Ya ngoten. Kacau nek ngoten nggih.
Jadi seperti ini boleh digabungkan ya. Ustaz, Nggih. saya mohon maaf khusus untuk hari ini. Nggih. Kami jamaah yang bisa pada waktu itu nanti kita selesaikan pengajian itu 4:30 tepat karena ada acara mengunjungi jamaah kita yang sakit. Untuk hari ini. Ya, untuk hari ini saja. Hari ini selesai 4:30. Saat ini sampun setengah Kurang 5 menit, kurang 5 menit. kurang 5 menit. Nah ini Ustaz, kita menghargai ada Nggih. nanti diteruskan untuk minggu yang akan datang. Ini ada ibu-ibu yang tanya. Ini kekurangannya diteruskan besok aja gitu. Iya. Oh, insyaallah. Saya kalau nggak enak kalau ibu-ibu ini Nggih. nggak dijawab kok tak mutung malah. Oh. Nek kula mboten saged nggih mboten kula jawab ya. Nggak maksudnya waktu ini kan dia Ada tanya. Enten saudara kita yang sakit. Nggih, niku pasien ibunya mantan saudara kita MTA. Afan Ustaz izin bertanya. Ini. Berapakah persen zakat hasil pertanian dikeluarkan? Hasil pertanian yang tak ada hujan maka dikeluarkan 10%. Dari hasil kotor. Bukan hasil bersih dipotong emas, dipotong boten. Pokoknya oleh kuwi langsung dipotong 10%. Kenapa seperti itu? Beda dengan apa itu perdagangan. Karena apa? Karena pertanian itu sebenarnya dilipat gandakan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean kok ternyata selama ini bertani kok ugung lipat 700, mungkin kurang barokah, urung dizakati, urung disedekoi. Tapi nek zakat itu pasti dilipat gandakan 700 oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo ning Al-Qur'an iku apa diibaratkan seperti padi itu nggih. Biji yang ditanam tumbuh 1, beranak jadi 7, masing-masing pohon 7 ini berbuah keluar 100 biji. Berarti 1 biji menjadi 100 biji. Menjadi 700 biji. Mulane jagung ini mbok hitung sak ontong iso 700 iku. Maka lipat 700 mulane Pak apa iku zakate beda nggih. Zakatnya besar kalau tak ada hujan ya. 10%. Tapi kalau dihitung dengan biaya karena tidak terlalu berhasil pupuknya sekian Tidak boleh. tidak boleh ya. Nah, ora usah kuwatir. Iki seumpama mbok itu enggak ngatasi nek mbok zakate tahun depan karo Allah digawe berlimpah. Berlimpah ora usah rugi. Tani-tani Bahkan nggih ning gone Riyadhus Shalihin kemarin itu nggih, ada orang yang menjadi walinya Allah nggih, bahkan disebut ning gone mendung, turunkan hujan ini ke kebun si fulan, sirami kebun si fulan. Ternyata apa si fulan amalane? Ketika panen sepertiga disedekahno, sepertiga dikekno keluargane nggo nafkah, sepertiga dienggo garap meneh. Sepertiga malah gak 10%. habis kemarin Itu sunnah. Lah sampean nek iso ngono insyaallah malah berlimpah nanti pertanian sampean iso sepertiga. Sampean panen oleh 3 ton, 1 ton sampean sedekahno, 1 ton banggo nafkah, 1 ton banggo balik garap. ayo sapa ngadong yo Monggo nek pengen dipraktekno. Pak Tono yo Kalau irigasi 5%. kan Ya, jadi kalau tak ada hujan maka 10%, kalau irigasi 5%. Itu saja hitungannya gampang. Pokoknya sampean oleh 10 kintal berarti ngetokno sak kintal. Jadi sampean panen jagung 10 kintal ngetokno sak kintal. 15 kintal ya engko ping kono. Berarti sak kintal setengah aja rugi. Sampeyan digawe berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iso sepertigane iso. Wes jos. Apakah ada zakat untuk rumah atau mobil dan lain yang disewakan dan berapa persen bila ada? Untuk rumah yang ditempati, mobil yang dipakai itu sebenarnya nggak ada zakatnya. Tapi untuk rumah yang dibuat untuk modal kerja, atau mobil untuk modal kerja, maka zakatnya nanti zakat mal, zakat harta sebagaimana emas, sebagaimana emas dan perak. Kalau diuangkan itu untuk emas lagi sekitar sampai berapa? Wajib zakatnya kalau diuangkan sekitar 80 jutaan. Ya. Kalau jadi sampean usahanya sampean itu dihitung semuanya ya. Kalau sudah ada 80 juta dalam 1 tahun itu nek pakai ukuran emas nggih, nek pakai ukuran perak hanya sekitar 30 juta. 40 ya. Ya. Jadi
kita buat minimal saja nggih, sampean duwe harta 40 juta, genep tidak berkurang selama 1 tahun, maka dizakati nggih. 40 juta. Karena ukuran perak. Oh. Dalam rangka hati-hati. Kan ning gone hadis emas atau perak gitu. Tapi kadang-kadang ditebulai emas ben ora metu. Jadi Perak malah 40. 10 murah. Nah, iki urung bar kita, bar iki. Apakah bila kita menyerahkan zakat kepada fakir miskin atau anak yatim harus disebutkan ini zakat dari sebaiknya untuk zakat sesuatu yang wajib itu disebutkan. Jadi sesuatu yang wajib zakat itu lebih baik disebutkan bahwa ini zakat gitu. Karena apa? Untuk memberi contoh, karena itu sesuatu yang wajib boleh ditampakkan sebagaimana kita sholat jamaah itu disiarkan. Tapi ketika kita sholat sendirian atau sedekah sunnah maka boleh ditampakkan, boleh tidak, tergantung kemaslahatan gitu. Yang keempat, apakah boleh kita memakan makanan tahlilan, sedekah bumi dan lain ini kita diberi? Jazakumullah khairan. Boleh kita memakannya ya, untuk sedekah bumi dan lain-lain yang sifatnya kesyirikan, yang tidak boleh sembelihannya. Contohnya apa? Contohnya pada zaman Nabi penaklukan kota Mekah, ya, ada sajen-sajen diantaranya buah dan lain sebagainya, makanan di berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu dibagikan kepada prajurit untuk dimakan. Maka untuk makanannya selain sembelihan boleh dimakan, untuk sembelihan tidak boleh dimakan. Ayo cepet sitok kas. Misalkan kita itu bayar zakat tapi kita berikan ke orang lain. Nggih. Tetapi kita itu sebenarnya orang yang paling miskin di desa kita. Misalkan. Apakah itu kita berikan ke orang lain? Paling miskin tapi wajib bayar zakat. Iya. Kok iso? Ya bisa, misalkan kan zakat, misalkan zakat pertanian kan 10%. Nisabnya kan berapa? 1 ton. Iya. Nah, sedangkan padi kita itu lebih dari 1 ton. Kita kan wajib mengeluarkan zakat. Iya, 1 ton kan. Oh, gak 1 ton toh, 7 kintal. Kintal. Iku contoh misalkan dapat 1 ton. Ya, Nah, zakatnya 1 kintal gitu, itu contoh. Sedangkan orang yang paling miskin itu kita misalkan. Itu kita berikan kepada siapa? Ya cari lagi yang lebih miskin lagi. Pasti ada. Kalau udah ada, sedangkan kebutuhan kita itu lebih banyak misalkan. Kalau kita timbang-timbang misalkan, kebutuhan kita itu lebih banyak. Wallahu taala alam ya, itu nanti mungkin masuk ke hadis tentang orang yang bayar kafaroh, berbuat apa? Kalau benar-benar miskin sekali, nggak ada yang lainnya kecuali dia. Sebenarnya gini, kan kita Keluar dari daerah bisa. Enggak, kita itu butuh biaya, misalnya butuh biaya untuk pondok anak, misalkan anak tiga kita perlu. Lah sedangkan kita itu butuh. Ya, tetap wajib zakat, cari di luar desa. Sama nggak usah khawatir. Itu nggak bisa kita berikan ke anak kita. Nggak bisa, zakat nggak boleh diberikan kepada orang yang dia tanggung. Nggak boleh. Kalau saudara boleh. Tetap dizakatkan dan kita yakin dengan zakat tersebut harta menjadi berkah dan nanti kuat bayar pondok itu. Terus satu lagi. Misalkan kita itu perdagangan. Nggih. Kita itu modalnya hanya selama setahun. Barang kita itu milik kita sendiri. Itu sebenarnya cuma 20 juta. Terus. Sedangkan barang di toko itu banyak, tapi barangnya orang semua. Itu gimana bayar zakatnya? Wallahu taala alam, kula dereng saged jawab, engko ndak kleru. Mari orang pernah dapat contoh yang seperti itu. Sekarang kan model perdagangan kan seperti itu. Kita itu diberi barang. Pinjaman itu berarti. Ya diberi pinjam. Ya kalau dipinjam ya pinjaman. Cuma itu kan sistem pabrik ya seperti saya toko pertanian itu barang kita di-drop dari pabrik. Nah, ini bayarnya itu tempo kadang bisa setahun, kadang bisa 2 tahun. Tapi berarti utang iku pisan. Ya utang. Gak ngarah, gak apa misalnya gak payu dicukup kan gak. Berarti utang. Kalau ndak laku bisa kembali, tetap bisa kembali. Wallahu taala alam, mungkin itu dihitung juga insyaallah. Itu karena termasuk harta pinjaman mungkin ya. Nanti dibicarakan lagi karena kula belum pernah mendapat pertanyaan yang seperti itu ya. Yang jelas ketika kita mempunyai modal ya, dalam jangka waktu tahun
dalam jangka waktu 1 tahun, nah ternyata sudah mencapai nisab, maka wajib dizakat itu yang jelas gitu. Untuk masalah rinci seperti itu kula dereng jelas gitu. Cuma rasanya pernah juga sih, cuma kula dereng mungkin gitu ya. Urung mungkin, engko ndak kleru. Aluk tak golekno sing sampai mungkin sampai jelas. Ngoten nggih? Ngapunten. Nggih. Ini ada satu aja. Ah nggih, satu aja lagi. Jagung, tadi loh. Jagung itu nisab 7 kuintal itu berupa gelondongan atau pipilan? Sudah jadi jagung bar didos. Biji nggih, biji. Wis pokoknya siap dijual itu. Gelondongan mboten, ngoten nggih? Pun nggih. Wallahu taala alam, semoga kajian membawa berkah nggih. Nek ana kesalahan itu datang dari kula ki hamba, nek ana kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala.